Apa kabar sahabat? Jumpa kembali di channel Fakta Politik. Kali ini Rafli Harun harus berhadapan dengan penasehat ahli Kapolri dalam acara interupsi. Penasehat ahli Kapolri mengatakan kalau Rafli Harun tidak profesional. Tetapi Rafli Harun harus menepis tudingan tidak profesional tersebut dengan melemparkan pernyataan kepada penasehat ahli Kapolri. Bapak ini sebagai penyidik apa? Saya ini penyidik profesional, jawab penasehat ahli Kapolri. Sehingga Rafli Harun harus mengeluarkan otot lehernya dengan mengatakan, berarti yang lain di sini tidak profesional. Dan saya tidak habis pikir kenapa penasehat ahli Kapolri harus menjadi penasehat Jokowi. Ini cuplikannya. Anda mengatakan tidak profesional, ya. Bapak pendidikannya Anda apa? Anda mengatakan profesional. Bapak Anda pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik Kak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa bukan, Bapak kemudian bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli bidana, profesional ahli bidana. Ahli bidana Bapak kan apa? pidana tata negara. Ini baru berapa tahun menghukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Rafli Harun mengatakan martabat Kapolri gimana? Sontak penasehat ahli Kapolri mengatakan, kamu jangan tunjuk-tunjuk begitu dong. Itu namanya ada menghina saya. Tensi Rafli Harun pun naik dengan menyatakan fungsi penasehat ahli Kapolri begini, hanya menjadi penasehat Jokowi. Ini cuplikannya. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Okay. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Iya, itu iya. Anda menghina saya juga. Saya bisa Menghina apa? apa? Saya minta pendapat Saya Anda. membukakan bukti bahwa Anda penasihat Saya Kapolri. penasihat Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Perdebatan pun makin memanas sehingga mereka saling tuding mengatakan Anda tidak jelas dan Anda yang membohongi rakyat. Sampai terucap Rafli Harun, Anda Haryanto Sutadi sebagai penasihat ahli Kapolri tidak bertindak independen dan netral dalam kasus ini. Aduh Bang, kita kan Apa saya? kita tahan dulu Mau Bang apa? Refit. Bang Refit, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refit. Anda yang membohongi rakyat. Bang Refit, tahan dulu. Haryanto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refit, ini. tahan dulu. Kita Rafli Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat pasal memalukan. pidana. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan Ya, lanjut. ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami, kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya, ya kan, dalam 7 hari itu, apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa ya kan dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Rianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja Pak Rianto sebagai bukan mantan soal penyidik. boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli Oke, diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya That's the proses- point. Bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi Oke. kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Gitu, Pak Refit jadi mengatakan saya secara cuma ngomong logika gitu. bahwa itu terlihat tidak Karena profesional. praktek yang Bapak praktek pendidikannya apa, Pak? nggak usah tanya, nggak usah tanya, nggak usah Bapak tanya. pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Baik. Nanti Makanya kita kalau cari saling Anda bingung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional. Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya. pernah menjadi penyidik Kak?
Ya, Baik. Bapak Nah, pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, Oke. profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di itu? sini. Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda, Oke. Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan untuk di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Loh, Saya baik. bisa bersama Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik. bahwa Tahan. Anda penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita Fungsi kita saya minta adalah menyerahkan pencerahan. pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, video-video Anda Baik, adalah Anda. Pak Refli, provokator. Pak Refli Hah? boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya boleh minta menuduh pendapat Anda dari kok. Ya, Pak Firmanto. tuduh Oke, apa? kita tahan Anda dulu. mau nuduh apa saya? provokator. Kita tahan Membohongi dulu, rakyat. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli, Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, mau- Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat pasal memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan bawa Baik, bawa kita nama fokus penasihat dulu. ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda Abang, memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firmanto. Polri di bawah Apa Anda pendapat memalukan. Iya, kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Baru 1 hari dan sebagainya tidak ada yang dilanggar juga. Mau nanti disampaikan di persidangan pun diperbolehkan. Jangankan 1 hari. Disampaikan di persidangan pun boleh. Kita mau nambah saksi, ada charge dan sebagainya dong. Boleh-boleh aja. Itu loh. Jadi ingin saya sampaikan itu. Jadi persoalan P19 ini menurut saya nanti kan jaksa yang akan mengambil alih persoalan ini. Maka jaksa harus meneliti. Baik. Iya. Pelaporlah yang membuka perkara ini di Polda Metro Jaya. Pada saat pelapor membuka LP disertai dengan alat bukti dan barang bukti. Itu. Ada 700 barang bukti yang 709. sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan P19 ini kan diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru ya dan pasal 62 KUHP yang baru. Berdasarkan P19 perlu didalami lagi terhadap 700 barang bukti. Logikanya begini. Kalau ini dianggap hal sepele, kalau itu hanya berkaitan dengan aspek formil nggak ada masalah. Misalnya ada surat yang kurang, Ya. ada administrasi penanganan perkara yang kurang. Atau kalau ini hanya berkaitan dengan satu alat bukti misalnya, dalami tersangka, it's okay. Dalami saksi, it's okay. Tapi ini ada petunjuk terhadap 3 alat bukti. Ingat loh, barang bukti berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, ini sudah dikonversi menjadi alat bukti. Dan ini bagian dari kekuatan pembuktian. Dahulu di KUHP yang lama, berdasarkan pasal 184 KUHP, barang bukti bukan menjadi alat bukti. Karena barang bukti diatur terpisah dalam pasal 39. Oke. Sekarang barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian. Dan ingat, kekuatan pembuktian itu kewenangannya adalah pada jaksa penuntut umum. Justru di sini saya melihat adalah jaksa sangat profesional. Oke. Sangat profesional dan sangat hati-hati dalam menerapkan KUHP yang baru. Oke. Ketika memeriksa aspek material, maka jaksa harus bisa memastikan bahwa 130 saksi keterangannya harus bersesuaian membuat terang perkara pidana. Terhadap 22 ahli, maka pendapatnya juga harus memperkuat 130 saksi. Kemudian terkait juga dengan barang bukti. Barang bukti disita ada ijazah Pak Joko Widodo, ada skripsi Pak Joko Widodo, ada 13 ijazah pembanding, Salinannya sudah ada pegang. Hah? Tadi Anda siang tadi ke Polda? Saya Dan- ke Polda. Bang Refli Iya, tadi Bang ya. Refli. Sudah Jadi, dipegang sama tim ya? Kita minta ke PPID Polda Metro Jaya salinan dari 709 alat bukti itu apakah benar atau tidak ataukah abal-abal dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Oke. Dan kita punya hak untuk mengajukan itu ke PPID. Kalau Oke. tidak dikasih, ya kita nanti perkarakan ke KIP. Oke, baik. Komisi Silakan. Informasi Artinya Publik. yang ingin saya katakan Intinya, hanya sekedar periksa, oh ini kembalikan saja P19. Bukan berarti P19 ini lantas berarti ini menjadi hal yang seperti mudah, sepele, hal yang biasa. Oh enggak. Karena ini berkaitan dengan aspek material. Tiga petunjuk terhadap 3 alat bukti itu bukan main-main. Oke. Kalau Tapi cuma menurut Anda petunjuk dengan terhadap Saya sudah sampaikan apa yang diperlukannya tentu antara jaksa dan penyidik. Tidak dibahas di sini. Oke. Kan gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana apa yang bagus, ya karena sudah dilimpahkan, diperiksa. Interupsi. Oke. Gitu. Jadi saya rasa itu aja lebih gampang. Bang Nah, Haji, dengan Interupsi. dikembalikannya Ya, berkas ini Bang, ini kan perselisihan, perspektif silakan aja. ini kan Ketika perspektif di pengadilan, pelapor. gitu. ketika di pengadilan. Ya, Baik. Mbak Aya gini, ini kan perspektif pelapor. Seharusnya
pelapor ketika membawa perkara ini kepada penyidik harus sudah bisa meyakinkan penyidik. Sudah. Dan pada Makanya saat tersangkanya meyakinkan ada. penyidik itu, pada saat limpah berkas tahap 1 Penyelidikannya naik ke tidak penyidikan. perlu terlalu Gitu. banyak petunjuk. Oke, sebentar saya punya Tapi ini kan pertanyaan, Bang. petunjuknya Dengan banyak. dikembalikannya berkas ini, otomatis kasusnya akan semakin panjang. Oh, panjang Anda, dong. Anda Panjang. tidak apa-apa, tim Anda. Karena gini, Oke. penyidik berdasarkan pasal 61 ayat 3 ya, penyidik hanya punya batas waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara ini. Ya. Oke. Begitu pelimpahan berkas perkara ini tidak dilakukan oleh penyidik dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan KUHP yang baru, maka penuntut umum atau jaksa peneliti bisa Interupsi. memberikan Terlalu- bisa memberikan Terlalu dini ditarik Pak, seperti kalau tidak itu. salah Pak Terlalu Rianto pernah dini. mengatakan bahwa Abang seharusnya udah baca kasus pasal itu 161. tidak- Udah dijudge. Baik, Loh, baik. bukan. Sementara Bapak Tidak kita bisa akan- ini itu, nggak bisa. Saya Ketentuan hukum fokusnya acara ke Pak adalah Rianto terlebih dahulu, 14 Pak. hari setelah penyidik menerima P19 maka harus merampungkan berkas perkara. Oke, baik. Ketentuan hukum Tahan dulu. formil memerlukan pasal pendalaman. Saya 61 sepakat ayat seperti 3. Abang. Oke, kita